Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, bertemu lagi dengan kakak di Rumah Cerdas Dinas Bimbel, bimbingan belajar untuk Calistung, SD, dan SMP. Nah adik-adik, kali ini kita akan belajar lagi di matematika bilangan berpangkat part 1. Oke, perhatikan adik-adik. Untuk bilangan berpangkat itu ada sifat-sifatnya adik-adik ya. Adik-adik perhatikan di sini untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya. Yang pertama, bila bilangan pokoknya sudah sama, maka nanti untuk pangkatnya bisa kalian jumlahkan. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, untuk pembagian. Apabila A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka cara pengerjaannya yaitu bilangan pokoknya bila sama maka cukup ditulis sekali saja. Nah, untuk pangkatnya karena ini pembagian adik-adik, maka kita kurangkan ya. Kalau tadi untuk penjumlahan untuk perkalian kita jumlahkan, tetapi kalau untuk pembagian ini kita kurangkan pangkatnya. Oke, lanjut adik-adik. Untuk sifat yang ketiga, apabila di dalam kurung ini ada A dipangkatin M dipangkatin lagi dengan N, maka cara pengerjaannya nanti pangkatnya masing-masing pangkat ini kita kalikan ya. Kita kalikan seperti contoh seperti ini ya. Jadi A M dikali dengan N ya. Jadi pangkatnya nanti kita kalikan. Oke, lanjut. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat, oke, dalam kurung A dikali B dipangkatin M ya. Maka cara pengerjaannya, maka setiap bilangan pokoknya itu adik-adik pangkatkan dengan M ya. Contohnya si A nanti dipangkatkan dengan M seperti ini, dan B nanti juga dipangkatkan dengan M seperti ini ya. Oke, cara pengerjaan seperti itu ya. Baik adik-adik, kita masuk ke sifat yang kelima. Apabila ada pembagian ya di dalam kurung ini ada pembagian dipangkatkan dengan N seperti contoh berikut ini ya, seperti sifat ini, maka nanti masing-masing bilangan pokoknya dipangkatkan. Jadi nanti A dipangkatin N ya. A dipangkatin N dan si B juga nanti ini B ini juga dipangkatkan dengan N. Ya, seperti contoh ini. Oke, kita kerjakan di soal yang pertama. Perhatikan adik-adik ya. Soal yang pertama. Nomor 1, 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Cara pengerjaan seperti ini adik ya. 3 pangkat 3 ya, hasilnya adalah berapa adik-adik? Hasilnya adalah 27 ya. 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Oke adik-adik, kita tambahkan. Oke, 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 berarti hasilnya adalah 9. Perhatikan lagi adik-adik. Di sini 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 artinya 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Setelah itu baru adik-adik jumlahkan. Ya, 27 ditambah 9 ditambah 16 sama dengan berapa adik-adik? Oke, sudah ada yang jawab? Iya, betul, 52. Oke adik-adik, sebenarnya ada cara yang lain ya adik-adik ya. Ada cara yang lain. Contohnya kakak buat di sini adik-adik ya. Kakak buat lagi di sebelah kanannya. Perhatikan ya adik-adik. Di sini ada 3 pangkat 2 ya adik-adik, ditambah adik-adik 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Nah, ini cara yang kedua adik-adik, perhatikan. Ya, adik-adik perhatikan. Adik-adik perhatikan dulu. Kalian tulis pangkat terkecil dari bilangan pokok yang sama. Ya, dari bilangan pokok yang sama. Pangkat terkecil adalah 3 pangkat 2. Berarti adik-adik tulis lagi 3 pangkat 2. Gitu adik-adik ya. 3 pangkat 2. Nah, di sini buka kurung. Ya. Nah, perhatikan ya adik. 3 pangkat 2, nih yang ini dulu ya kita kerjakan ya. 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2, hasilnya adalah 1. Oke, udah adik-adik ya. Lanjut adik-adik, perhatikan adik-adik. Ya, nah
Ditambah nih ya, ada penjumlahan berarti ini ditambah juga nih adik-adik. Nah, ini cara yang kedua nih ya. Sekarang perhatikan adik. 3 pangkat 3 dibagi. Nah, gitu ya. Tadi kan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 hasilnya 1. Nah, selanjutnya sekarang 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 2. Seperti sifat yang di nomor kedua. Kalau pembagian bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya kita kurangin. Jadi 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan berapa adik-adik? 3. Oke adik-adik ya. Selanjutnya adik-adik perhatikan lagi. 3 pangkat 2 sama dengan berapa adik-adik? 3 pangkat 2 ini sama dengan adalah 9. Oke lanjut adik-adik ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah adik-adik di sini ada tambah ada pangkatnya lagi adik-adik. Jadi 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 ini hasilnya berapa adik-adik? Hasilnya adalah 16. Oke lanjut adik-adik. 9 dikali 4. Nah 9 dikali 4 ini kan perkalian ya. 9 kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 36. 36 ditambah dengan berapa adik-adik? Tambah 16. Maka hasilnya adik-adik adalah berapa adik-adik? 52. Oke sama ya. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Oke lanjut kita ke nomor 2. Perhatikan adik-adik. Nah ini adik-adik. Kalau ada negatif 4 dipangkatin 2, maka hasilnya adalah tetap negatif ya adik-adik ya. Jadi 4 pangkat 2 ini kan tetap negatif ya. Kita kalikan saja nih. 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. Artinya 4 dikali 4. Ya jadi gini. 4 dikali negatif 4 dikali 4. Nah gitu ya. Jadi hasilnya adalah 4 kali 4 hasilnya 16. Di sini ada negatif maka hasilnya negatif. Gitu adik-adik ya. Oke lanjut adik-adik. Di nomor 3. Perhatikan ya adik-adik. Nomor 3. Oke 3 pangkat 2 ya. Nanti kita kalikan dengan gini. Seperti gini. Kita rubah seperti di cara yang nomor 5 ini ya. Jadi nanti kita buat gini. 3 kita pangkatkan 2. Ini juga per 4 pangkat 2 ini juga kita pangkatkan 2. Nah gitu adik-adik ya. Kita pangkatkan 2. Maka hasilnya 3 pangkat 2 berapa adik-adik? 9. Oke adik-adik. 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. Oke, kalau bisa disederhanakan nanti kita sederhanakan. Tetapi ini tidak bisa disederhanakan ya adik-adik ya. Maka cukup sampai sini. Oke adik-adik, lanjut di nomor 4. Perhatikan adik-adik, di sini dipangkatkan 0. Oke, kalau bilangan pokok dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Contoh gini, 4 pangkat 0, maka kita tulis gini nih. 4 pangkat 0. Nah, oke. Ini juga 10. 10 kita pangkatkan dengan 0. Nah, gitu. Ini cara nomor berapa? Cara di nomor kelima atau sifat bilangan berpangkat nomor 5. Perhatikan ya adik-adik ya. Kita kurangkan di sini. Oke, di sini 4 pangkat 1. Oke, 10 pangkat 1. Oke. Nah, yuk 4 pangkat 0 sama dengan berarti 1. Oke, lanjut adik-adik ya. 10 pangkat 0 tetap 1. Kita kurangkan ya adik-adik. 4 pangkat 1 ya hasilnya adalah 4 itu sendiri. Oke, 10 pangkat 1 hasilnya adalah 10. Nah, perhatikan adik-adik. Ini bentuknya pecahan. Kalau bentuknya pecahan, adik-adik kita cari dulu ya KPK-nya nih yang bawah ini ya. Kita cari KPK-nya. Caranya gini adik-adik. Kalau kakak sih caranya gini. Kita kalikan saja. 10 kali 1 kita kali silang. 10 kali 1 sama dengan 10. Ini kan kurang berarti dikurang. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, 10 kali 1 hasilnya adalah 10. Oke adik-adik ya. Oke, lalu kita kurangkan 10 dikurang 4 berapa adik-adik? 10 dikurang 4 itu hasilnya adalah 6. Oke, lanjut adik-adik ya. 10-nya ini kita tulis lagi 10. Wah, oke nggak muat adik-adik ya. Kita hapus sedikit ya. Mohon maaf ya, kita hapus sedikit ininya. Oke, lanjut adik-adik ya. Oke, kita bisa disederhanakan nggak? Kita sederhanakan dulu. Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Ini kita bisa bagi 2.
Dan ini juga bisa dibagi dengan 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Adik-adik ya. Dan 10 dibagi 2 nih ya. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Maka hasil terakhirnya adalah 3/5. Oke, baik adik-adik, kita masuk di nomor yang ke-5. Perhatikan adik-adik ya. Ya, negatif 4 pangkat 2. Maka adik-adik tulisnya seperti ini. Adik-adik tulis lagi ya. Adik-adik tulis gini, negatif 4. Nah, dikali dengan negatif 4. Ya, ini negatif ketemu negatif, hasilnya positif. 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Baik adik-adik, terima kasih telah menyimak untuk 5 soal yang telah kakak bahas. Dan beserta sifat-sifatnya, pelajari lagi berulang-ulang supaya adik-adik bisa. Kakak doakan untuk adik-adik yang sudah like dan subscribe, semoga untuk matematikanya mendapatkan nilai 100. Terima kasih, kakak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.